Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Puji Lestari dari SD Negeri 7 Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, akan melakukan aksi nyata dari pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar. Aksi nyata itu yaitu dari beberapa modul, diantaranya 1. Modul mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Dengan merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai, lalu bagaimana kita dapat mengelola apa yang kita miliki untuk berperan mendidik murid-murid kita, hingga dapat bermanfaat di masa depan bagi murid. Apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid. Terkait peran sebagai guru selama ini yang benar-benar mengetahui karakteristik peserta didik. Bila guru bisa menempatkan posisinya dalam mengajar, menyesuaikan keadaan peserta didik, mana yang perlu diintensifkan dalam sebuah mata pelajaran akan memberikan keuntungan pada peserta didiknya. Pendidik yang mampu merefleksikan diri, dapat memperbaiki diri, hingga dapat memberikan contoh melalui tindakan dan ucapan. Ingin menjadi guru seperti apa ya saya? Murid seringkali terinspirasi dari ibu dan bapak gurunya. Tentu sebagai guru kita ingin memberikan pengaruh-pengaruh yang baik di masa depan murid. Akan diingat kesopanan yang dilakukan oleh gurunya, perlakuan sepanjang masa guru yang tidak memalukan dirinya, dan kasih sayangnya akan diingatnya selalu. Memberikan tulisan indah di dinding kelas yang akan memberikan motivasi pada diri murid. Setiap saat dia membaca hingga dapat merubah perilakunya. Merupakan salah satu strategi yang kami lakukan untuk merubah perilaku murid melalui pepatah Jawa, yaitu 1. Ajining diri saka lati, yang artinya harga diri seseorang tergantung dari lisannya atau ucapannya. Ajining raga saka busana, yang artinya berharganya raga atau badan seseorang tergantung dari busana atau pakaian. Dengan memberikan tulisan supaya mereka lebih bermakna dalam pembelajaran, lebih semangat dalam belajar. Kalau saya melihat, saya akan ingat, saya mendengar, saya lupa, saya melakukan, saya mengerti. Juga tulisan dalam bahasa Inggris, learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Dari 4 pilar pendidikan itu, yang artinya belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi seseorang, belajar untuk menjalani hidup bersama, supaya mereka akan lebih mengingat dalam pembelajaran, supaya siswa-siswa kami selalu belajar dan ingin belajar, supaya memperbaiki perilakunya. Dan memajang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan bersama murid, supaya menambah semangat mereka. Memajang waktu mewarnai pada pembelajaran SPDB, mengarang indah pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan metode kontekstual, yaitu memanfaatkan alam sekitar. Membatik pada pembelajaran SPDB, dan menghias kelas juga sekaligus mengenal tanaman pada pembelajaran IPA. Memberikan tulisan supaya menggugah rasanya untuk berbuat kebaikan, dan kita sebagai guru memberikan tanaman kepada murid. Sopo nandur bakal ngunduh, yang artinya sopo sing tumindak becik bakal diwales becik karo wong liya, supaya murid kita akan selalu melakukan kegiatan-kegiatan yang baik kepada orang lain. Ditambah dengan tulisan Jawa, yang artinya
tulisan itu sapa nandur bakal ngunduk. Juga memberikan tulisan belajar setelah dewasa bagai mengukir di atas air, supaya mereka semangat karena siswa kami siswa SD, supaya lebih selalu giat belajar karena belajar di masa tua akan sia-sia, lebih bermakna pada saat mereka masih muda. Seperti yang dilakukan sistem Among Ki Hajar Dewantara. Engar sosong tulodo. Kita sebagai guru atau pemimpin harus bisa menjadi teladan. Ing madya mangunkarso. Di tengah harus bisa memberi atau membangkitkan semangat. Tuturi Handayani dari belakang memberi dorongan untuk tetap semangat. Sekarang untuk modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar. Dalam mendidik secara menyeluruh kita menuntun segala kodratnya untuk tumbuh dan berkembang dalam mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, menumbuhkan tuntunan perilaku yang baik-baik saja, memberikan perubahan pada diri murid ke arah kemajuan yang lebih baik untuk sekarang dan yang akan datang. Kita memberikan tuntunan supaya mengingat mereka kelak apa yang kita berikan kepada siswa itu. Mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh, maksudnya kodrat keadaan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidik merupakan bekal untuk murid kita, mengisi masa depan kita, mendidik, menjadikan dia sebagai teman yang baik, bukan memberikan perintah dengan bahasa yang santun. Maksudnya kita bukan memberikan perintah tetapi memberikan ajakan dengan bahasa yang santun. Pendidikan memberikan pengasuhan dari kata ngomong, pengayom, mereka menjadi manusia secara utuh sehingga dapat memberikan kebutuhan dasar baik lahir dan batin seperti kegiatan buka bersama dengan doa, menambah keimanan untuk mencapai selamat dan bahagia. Untuk model ketiga yaitu mendampingi murid dengan utuh secara menyeluruh, yaitu tadi dengan memberikan kita contoh-contoh dengan mendampinginya supaya memberikan tindakan yang lebih baik seperti tadi ya, ini pada gambar-gambar ini kita bersama mereka di sini, saya di sini ya, bersama mereka dalam kegiatan buka bersama. Untuk modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti. Menurut teori konvergensi, budi pekerti itu kita sebagai pendidik, siswa itu bagaikan kertas yang kosong. 1. Kertas kosong itu jika ditulisi sesuai kehendak guru, tulisannya yang baik sesuai keinginan guru. Yang kedua, siswa itu bagaikan tulisan yang sudah penuh, yang dinamakan dengan teori tabur rasa dan teori negatif. Oleh Ki Hajar Dewantara, tidak mutlak untuk melakukan salah satu teori itu, tetapi melakukan penggabungan yang disesuaikan dengan kepribadian bangsa Indonesia, untuk supaya siswa kita menjadi generasi yang lebih baik. Kemudian untuk modul yang kelima yaitu pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan yang dimulai dari keluarga sangat menjadi dasar untuk pengembangan ke lingkup berikutnya yaitu sekolah, kemudian lebih luas
lagi ke masyarakat. Karena waktu anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah, sehingga pendidikan yang paling menentukan kebahagiaannya kelak dengan dasar kesopanan tanpa meninggalkan adat sosial budaya yang ada di masyarakat akan memberikan arah kebaikan dan kebenaran, baik itu norma yang berlaku di masyarakat, hingga pada akhirnya selamatlah kehidupannya kelak. Selamat dan bahagia maksudnya, yaitu selamat dan bahagia. Pada saat ini, murid kita hidup di zaman abad 21. Sesuai kemampuan guru, harus bisa membawa murid dengan berbagai alat digital sesuai zaman sekarang. Ditambah dengan dukungan dari peran keluarga, sekolah, masyarakat, pada akhirnya dapat memperbaiki bangsa. Sekian terima kasih dari kami. Aksi nyata dari Tripuji Lestari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.